Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Mukhlisin, para alim ulama, para asatid, para kiai, kepala suku, kepala pimpinan, Bapak RT, Pak RW setempat, dan wabil khusus jamaah Bapak Ibu salat subuh Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang selalu istiqomah salat subuh berjamaah, ikut kajian subuh, insya Allah dikumpulkan dengan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin, pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan kajian hadis arba'in. Sudah sampai pada hadis yang ke-18, Al-Haditsus Tsaminu Asyarah. Kalau bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya 18. Masih panjang perjalanan sampai ke 40. Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur bisa selesaikan sampai 42 hadis. Bagaimana hadisnya? Hadis ini datang dari An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa an Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Hadis ini datang dari Abi Dzar. Abi, Abu itu julukan. Saya sebenarnya mau juga dia panggil Abu, cuma takut samar dengan abu-abu yang lain, bahaya. Saya sebutkan di sini diunjuk rasa pula. Karena kalau di Indonesia banyak Abu. Kalau di Arab takut samar dengan Abu Jahal, Abu Lahab, bahaya juga. Panggil saja Nuruddin saja. Abi Dzar julukannya, berarti anaknya Dzar. Atau yang kita kenal banyak anak-anak sekarang dikasih nama Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar ini nama aslinya Jundub bin Junadah. Nama aslinya Jundub, bapaknya Junadah. Ada di kampung Bani Ghifar, makanya dikenal dengan Abi Dzar Al-Ghifari. Bani Ghifar ini adalah salah satu kampung di Mekah yang isinya orang-orangnya perampok semua, begal semua dulu di zaman jahiliyah. Termasuk dari sekian banyak perampok-perampok di Bani Ghifar ada namanya Jundub bin Junadah atau dikenal dengan Abi Dzar ketika sudah masuk Islam. Jadi satu ketika Abi Dzar ini sebelum masuk Islam, karena di kampung Bani Ghifar ini setiap rumah punya Tuhan masing-masing. Ada Tuhan Lata, Uzza, Cipti, kemudian Togut, dan sebagainya. Satu ketika biasa pagi-pagi orang mau sembahyang bawa sesajen. Abi Dzar bawa susu kambing, mau ditaruh di sesajen di depan berhalanya. Lalu kemudian dia ingin sesuatu yang diinginkan, istilahnya mau berdoa, bawa susu kambing satu kaleng, ditaruh di depan berhalanya. Selang berapa lama nunggu, dia tak tahu lagi karena dia niru dengan bapak, dengan bibi dan pamannya, berharap dan berdoa keinginannya terkabul. Lalu tak lama kemudian datang anjing. Kemudian datang anjing, dengan enaknya anjing itu langsung diminum aja susu kambing. Diminum sampai habis. Setelah minum sampai habis, anjing keliling masih di berhala. Setelah itu dia kencing, diangkat kakinya anjing itu, dikencingin pula berhala itu. Lalu Abi Dzar berpikir, datang hidayah. Lah, bagaimana aku bisa minta tolong sama berhala ini? Susu yang ku bawa diminum, berhala Tuhannya pun dikencing. Berpikir lama Abi Dzar, maka dia langsung dapat hidayah dari Allah seketika. Dia pasti mengira ini bukan Tuhan,
Mana mungkin dia bisa menolong aku sementara dia tak bisa menyelamatkan susu kambing yang aku bawa. Bahkan dia dikencingin tak melawan, kata Sa'd bin Dzar. Itulah kenapa di Al-Quran banyak kalimat afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tak berfikir? Pakai otakmu, wahai para orang-orang yang masih belum menyembah Allah. Begini kalau disampaikan di pesan ini, dipotong 1 menit bagus, masuk Islam semua, alhamdulillah. Kalau orang sampai sekarang dia tak berfikir kenapa dia mesti menyembah patung berhala, berarti dia sama dengan hewan binatang. Hewan sama-sama makan dengan kita, tidur juga begitu, nafsu punya. Sama juga kita punya nafsu makan, nafsu tidur, nafsu bersetubuh. Begitu juga hewan. Yang membedakan kita dengan hewan karena kita berpikir. Maka kalau ada hari ini manusia tidak berpikir, tidak pakai akalnya, sama saja dengan hayawan, dengan bahimah, dengan hewan. Makanya Abi Dzar dia mendapatkan hidayah bukan karena didakwah oleh Nabi, bukan karena diajak oleh sahabat Nabi. Seketika itu dia langsung pergi. Setelah dapat hidayah, seketika itu dia cari sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana caranya aku bisa dibimbing untuk masuk Islam? Sampailah ketemu dengan Rasulullah, bersahadat di depan Rasulullah. Ini Abi Dzar. Bapak Ibu biar tahu kisah Abi Dzar Al-Ghifari, bahwa menemukan Islam bukan karena dia mendengar ceramah Nabi, tapi dia pakai akalnya berpikir, mana mungkin aku bisa bertuhan dengan berhala sementara berhala itu tak bisa menyelamatkan sendiri. Lalu yang kedua, sama-sama sahabat ini menceritakan hadis ini. Hadisnya luar biasa, hadisnya populer di kalangan kita dan sering disampaikan ketika khutbah Jumat. Siapa dia? Mu'ad bin Jabal. Nama anaknya Abdurrahman, berarti dia dijuluki dengan Abi Abdurrahman, Pak Abdurrahman. Mu'ad bin Jabal kisahnya adalah beliau diberikan amanah oleh Rasulullah sebagai amil zakat. Kalau sekarang Basnas. Kemudian ditugasin oleh Rasulullah ke Yaman untuk mengurusi orang-orang di sana dan bahkan disuruh menjadi pengajar mengajar ngaji Al-Quran. Lalu ketika dilepas oleh Nabi, Mu'ad bin Jabal berangkat ke Yaman, ditepuk pundaknya oleh Nabi, Mu'ad, aku sangat sayang kepadamu sampai 3 kali. Jangan lupa nanti ketika engkau sesibuk apapun, maka amalkan doa ini. Doa ini sering kita baca baik setelah sholat ataupun sebelum salam ketika sholat. Apa doanya? Kata Rasulullah, usika ya Mu'ad la tada'anna fi duburi sholatin. Aku berwasiat kepadamu Mu'ad, aku berpesan kepadamu Mu'ad, la tada'anna, jangan kau tinggalkan doa ini. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, Bapak Ibu biar tahu, rupanya doa ini diajarkan kepada Mu'ad bin Jabal agar kita tahu dan mengamalkan serta berdoa. Doa ini kita dapat pahalanya besar. Oh, ternyata doa ini diajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Apa artinya? Ya Allah, a'inni, aku meminta pertolonganmu ya Allah, ala dzikrika, supaya hati ini selalu berzikir, bibir ini selalu basah berzikir kepadamu ya Allah, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu ya Allah, meskipun sesibuk apapun bisnis saya, pekerjaan saya sempatkan untuk bersyukur kepadamu melalui doa ini. Wa husni ibadatika, dan aku bisa beribadah kepadamu, husni ibadatik, dengan sebaik-baiknya ibadah. Kita amalkan, kita baca doa ini boleh sebelum salam, setelah membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baru kita baca Allahumma inni a'la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh dibaca setelah ayat kursi setelah sholat. Itu baik, karena ini adalah doa yang paling sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana hadisnya? Hadisnya ada 3. Mudah-mudahan kita sampai bahas. Ada 3 tahapan. Yang pertama, Rasulullah berpesan masalah takwa. Yang kedua, terhapusnya dosa. Dan yang ketiga, akhlak mulia. Yang pertama, hadis ini riwayat dari Imam Tirmidzi di kitab Sunan Imam Tirmidzi. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kau berada. Takwa kalau bahasa Arab itu tawadu, qanaah, wara, yakin. Tapi kita bahas dengan bahasa Batam saja. Takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada.
Apa makna takut? Sering kita dengar ketika khutbah. Takutlah engkau kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya kata-kata takut kepada Allah salah satu rukun khutbah. Kalau ada khotib di sini tidak membaca dan tidak menyampaikan pesan wasiat takwa kepada Allah, batal khutbahnya. Makanya sebenarnya kalau dipikir khutbah Jumat itu gampang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lalu kemudian baca ayat Al-Qur'an, ista'inu bisabri ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Lalu berwasiat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baru doa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. 5 saja. Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, kalau nanti sempat sholat di masjid, entah itu di pelosok, di Tanjung Pinang, di Bintan, tiba-tiba khotibnya nggak datang, berdiri. Karena tak perlu harus banyak ceramah. Yang penting 5 rukun khutbah. Jadi kalau nanti misalkan ada orang meskipun dia pakai baju kulit, kemudian pakai moge, celana, jeans misalkan, jangan pernah merasa tak bisa khutbah. Jangan sampai nanti ketika khutib tak datang, saya balik dululah, harus berdiri. Karena khutbah itu cuma 5. Jadi naik ke atas, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lalu kemudian qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ista'inu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Lalu ittaqullaha haqqa tuqatih. Lalu baca doa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Selesai. Kalau sempat nanti turun diejek, khutbahnya kok sedikit bang, mending sedikit daripada kota naik ke atas. Nah, jadi intinya apalagi remaja di sini pastikan bisa semua. Yang penting tak perlu banyak ceramah, tahu rukun khutbah selesai, duduk, habis duduk baca lagi 5 rukun khutbah selesai. Artinya apa? Dalam rukun khutbah saja yang laki-laki terutama diingatkan untuk takut kepada Allah SWT. Karena inti daripada ibadah itu takut. Seperti apa itu takut Pak Ustaz? Contoh, ketika kita sholat berapa menit? Paling minim kita takut kepada Allah sekitar 3 menit atau sampai 5 menit. Allahu Akbar. Kita diajarkan untuk takut kepada Allah. Takut apa? Takut batal. Tak mungkin ada orang sholat Allahu Akbar, besar kali tikusnya di atas. Tak ada seperti itu. Takut untuk tidak ngomong, takut untuk menoleh, takut untuk garuk-garuk, takut untuk main-main. Kita diajarkan dalam sholat untuk takut. Dan orang ternyata hanya takut ketika beribadah. Ketika dia sendirian di kantor, ketika sendirian di rumah, dia kadang tidak takut. Makanya kadang kalau pegang HP, nengok sesuatu yang dibenci oleh Allah, nengok yang buka aurat. Ketika di kantor, dikira Allah tidak ada di kantor. Gampang saja dia menyogok, gampang saja dia mencurangi, gampang saja dia berkhianat, tidak melaksanakan amanah, merasa Allah hanya ada di masjid, dia hanya takut ketika sholat saja. Padahal bahasanya, takutlah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Tidak cukup hanya sholat. Saya sampaikan di sini yang orang benar-benar takut melaksanakan bagaimana dia takut kepada Allah ketika sholat. Dia nunduk, dia khusyuk, bisa takut. Tapi setelah sholat dia tidak takut lagi kepada Allah. Makanya gampang dia menggunjing orang, gampang dia melihat maksiat, gampang dia membenci orang. Karena rasa takut itu hanya ada di sholat. Ada yang lebih panjang lagi dari sholat. Kapan dia? 1 hari penuh, sekitar 13 jam. Takut hamba Allah yang muslim dan mukmin ketika dia berpuasa. Takut apa? Takut batal puasanya. Dari mulai subuh fajar dia sudah imsak untuk tidak makan dan minum. Mulut ini terkunci untuk berbicara yang kotor karena dia yakin kalau saya sempat batal maka saya tidak punya pahala dan saya dosa. Takut orang selama sehari penuh, lebih banyak takutnya dari sholat, lebih panjang durasinya dari sholat. Puasa 1 hari penuh kita takut makan, takut minum, takut yang lain, takut membatalkan puasa. Naik lagi, lebih lama lagi dari puasa, apa itu? Takut batal hajinya, lebih panjang lagi, ada sekitar 3 hari, mulai dari tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Dia ketika pagi-pagi sudah melempar jumroh, takut dia batal. Apalagi yang umroh, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Ustadz Royan kemarin. Banyak orang takut ketika sudah berpakaian ihram,
takut batal tak boleh memakai baju jahit, takut dia ngupil sebagaimana ketika dia makan daging unta misalkan, lalu nancap di sela-sela gigi yang berlubang, dicongkel ketika dia berpakaian ihram, ketika sudah ihram batal. Takut orang untuk menyisir rambutnya, karena kalau rontok batal kalau disisir. Makanya dulu ketika zaman Rasulullah ada sahabat ketika dia sudah berpakaian ihram, ar-rajulu yutilus safar, ada seorang laki-laki dia melaksanakan perjalanan panjang karena sudah berpakaian ihram, ash'asah aghbara, ash'asah, rambutnya kusut, tak pernah disisir, karena kalau disisir rontok rambut batal ihramnya. Kemudian dia tidak pernah dibasuh, berdebu, tak pernah disiram, karena kalau nanti mandi pakai sampo dan segala macam, pakai sabun, pakai wangian, dia juga batal. Tapi ternyata takut di ihram ini banyak terjadi. Ini true story. Di Mekah itu beberapa cerita-cerita orang ini sudah berpakaian ihram karena dia langsung ke Mekah, di Lam-Lam itu sudah pakai ihram di pesawat. Tapi ternyata setelah sampai di hotel, dia lupa mungkin sudah pakaian yang perempuan sudah dibuka jilbabnya. Makan dia dari saking enaknya makan, macam rambutnya sudah kayak mak lampir gitu. Lalu kemudian yang laki-laki sudah pakai jaket. Pak, kenapa pakai jaket? Dingin Pak Ustadz. Gak boleh Pak, pakai ihram harus dipakai. Kan belum tahu Pak Ustadz. Nah ini salah. Yang perempuan juga begitu. Kenapa Bu sudah buka jilbabnya? Aduh gerah Pak Ustadz, dari tadi capek, batal ihramnya. Lalu kemudian ditanya, bagaimana caranya kalau sudah batal Pak Ustadz? Bayar denda. Bayar denda kalau mampu. Kalau dia sudah batal pakai ihramnya, maka dia harus membayar 600 rial. Satu kambing, satu ekor kambing. Tak mampu Pak Ustadz, kalau tak mampu kasih makan orang miskin sekitar, kalau duit Mekah itu 90 rial. Tak mampu Pak Ustadz, kalau tak mampu kasih 90 rial ke orang miskin, 6 orang miskin, maka berpuasa 3 hari. Aduh tak mampu juga Pak Ustadz, puasa 3 hari. Kalau tiga-tiganya denda tak mampu, dosa. Ya udah Ustadz, saya pilih dosa saja. La ilaha illallah. Ini kan repot, pilih dosa saja. Jadi gimana Pak Ustadz pilih dosa? Ya banyak-banyak istighfar lah, tunggu di akhirat. Masa 90 rial atau puasa 3 hari tak bisa mampu juga. Jadi orang diajarkan ketika dia sudah berpakaian ihram, haji dan umroh, dia diajarkan dan diwajibkan dia harus takut. Takut kenapa? Takut batal. Begitulah agaknya ketika orang sudah ada rasa takut ibadah, inti daripada ibadah itu adalah takut. Apakah takut itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam? Ada. Bagaimana kita praktiknya nengok takut itu kepada Allah? Dulu Nabi Adam punya anak Qabil dan Habil. Bagaimana kisahnya? Qabil dan Habil ini disuruh diperintah oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 27 dan 28. Idqarraba qurbanan fatukubbilah min ahadima walam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannaka. Qala innama yataqabbalu minal muttaqin. Di surat Al-Maidah ayat 27. Apa kata Allah? Disuruhlah Qabil dan Habil idqarraba qurbanan, berkorban, mempersembahkan korbannya untuk Allah. Lalu kemudian ternyata fatukubbila min ahadima, salah satu dari korban mereka itu diterima. Siapa? Yang punya Habil, korbannya diterima oleh Allah. Lalu ketika nengok walam yutaqabbal minal akhar, lalu kemudian yang lain tidak diterima korbannya. Siapa yang tak diterima korbannya? Punya Qabil. Lalu si Qabil bilang sama si Habil, Habil adikku, kenapa korbanku tak diterima? La'aqtulannaka, aku akan bunuh engkau. Habil tahu kalau dia akan dibunuh ketika dia menyerahkan korban tak diterima. Maka apa kata si Habil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Abang, korbanku diterima karena aku termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Dendam kesumat Qabil. Awas kau nanti kau bunuh. Artinya dari awal Habil tahu kalau dia direncanakan pembunuhan. Jadi kalau sekarang dia kena pasal perencanaan, pembunuhan berencana.
Artinya Habil tahu ketika menyerahkan kurban itu, Habil tahu abangnya akan pasti membunuh. Lalu setelah itu diajaklah Habil ke hutan. Tahu dari awal, diajak ke hutan, ayo kamu ikut aku bunuh kau. Oke, silahkan, kata si Habil. Diajak ke hutan, Habil mau dibunuh. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan dikira Habil tidak tahu ada rencana pembunuhan dari abangnya. Jangan dikira Habil tidak punya kekuatan. Jangan dikira Habil tak bisa melawan si abangnya. Jangan dikira Habil tidak mampu untuk melawan kejahatan abangnya. Jangan sampai dikira seperti itu. Kenapa? Ketika sudah sampai di tempat yang agak sepi di hutan, maka si Habil bilang sama abangnya, la in basatta, Al-Maidah ayat 28, la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulak. Abangku, seandainya kau lempar batu itu ke kepalaku untuk membunuhku, litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulak, aku tidak akan membalas rencana atau pemukulanmu itu. Aku tidak akan balas ketika engkau membunuhku abangku. Ketika mau dibunuh, Habil masih bisa berbicara, masih bisa menyampaikan. Kenapa begitu? Dilanjutkan kalimatnya, inni akhafullaha rabbal alamin. Abangku, aku bukan tak bisa membalas, karena aku takut kepada Allah Rabbal Alamin, yang telah merawat, yang telah menjadi Tuhan semesta alam. Dia percaya kepada Allah bahwa pembunuhan ini adalah kejahatan. Abang, kalau kau tetap menyungkup, kalau kau tetap lempar batu itu ke kepalaku membunuhku, aku tidak akan balas. Kenapa begitu adikku? Karena aku takut kepada Allah. Langsung ditimpa batunya ke kepala Habil. Jadi detik-detik ketika Habil dibunuh sama abangnya, Habil masih bisa berceramah, berdakwah kepada abangnya. Kenapa? Menjadikan dia tidak melawan. Akhafullah, rasa takut kepada Allah. Itulah bagaimana agaknya manusia pertama ada pembunuhan, dan bagaimana dia kuatnya imannya, takut kepada Allah. Maka jangan dikira takwa itu hanya sekedar sholat, takwa ini hanya sekedar puasa, takwa hanya sekedar umroh dan haji. Tapi takwa itu adalah rasa takut selalu diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Bagaimana agaknya seandainya di pasar-pasar para pedagang-pedagang dia ada rasa takut, tidak hanya sekedar rutinitas saja, tidak hanya sekedar formalitas saja dia takut kepada Allah. Begitu banyak kita dengar, mungkin kita bisa lihat langsung kenyataannya di pasar-pasar banyak orang tukang timbang, karena dia tidak ada rasa takut dalam hatinya, dia mencurangi timbangannya karena dia tidak takut kepada Allah. Bahkan dalam satu Al-Quran 114 surat, Allah sisihkan satu surat khusus orang yang berdagang. Wailul lil mutaffifin alladzina idaktalu, ketika mereka membeli timbangannya, alan nas yastaufun, mereka selalu minta penuh. Lalu kemudian idakaluhum awazanuhum yuksirun, tapi ketika dia menimbang, dia menakar, yuksirun, dia mengurangi. Ciri-ciri orang yang curang dalam berdagangannya, dia ketika menjadi statusnya pembeli, dia minta penuh. Kalau dia beli, penuhin, kurang, ini tak sampai sekilo, cerewet dia. Tapi ketika dia sendiri yang menjual, idakaluhum awazanuhum yuksirun, tapi ketika dia menimbang, dia menjadi penjual, dikurangi. Bagaimana ayat ini turun? Dulu kafir jahiliyah ketika dia membeli barang, membeli gandum, bawa panci atau semacam kaleng. Kalau dia menjadi pembeli, maka ditumbuk ke bawah agar kaleng pancinya itu tambah cekung ke bawah. Jadi tambah banyak kalau dia beli. Tapi ketika dia jual, ditumbuk dari bawah. Agar apa? Isinya sedikit. Begitulah licik dan curangnya orang kafir jahiliyah. Kalau ada pedagang yang curang seperti itu, 11-12 dengan kafir jahiliyah. Bagaimana agaknya Allah menyampaikan neraka wil, celaka bagi orang yang mencurangi timbangannya, karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat
di berbagai, bahkan dulu viral di pasar Jodoh itu ada mak-mak jual cabai, rupanya dia sudah dikurangi 1 on. Bayangkan kalau 10 on 1 kilo itu dikurangi 1 on, setiap hari yang membeli 10 orang, berarti kita curangi, orang yang berdagang itu mencurangi timbangannya sebanyak 1 kilogram. 1 hari dia curangi timbangannya 1 kilogram. Kalau sebulan 30 hari berarti 30 kilogram. Kalau setahun 360 kilogram. 10 tahun dia hidup dengan hidup timbangan yang curang. Kalikan saja 360 dikali dengan 10 tahun, sebanyak 3.600.000 kilogram dia curangi haknya dari pembeli. Lalu kemudian setelah kaya dia bawa ke Mekah, dibawa umroh. Emang dikira Mekah itu laundry ibadah, dibawa hasil curangan timbangannya di pasar untuk umroh, untuk haji. La labbaika wala sa'daika zaduka haramun wa nafaqatuka haramun wa hajjuka ma'zurun ghairu mabrurin. Ketika engkau itu sudah membawa sang umroh dan haji dari sesuatu yang dihasilkan dari perkara haram, zaduka haram, sangumu haram, wa nafaqatuka haram, nafkahmu juga haram, wa hajjuka ma'zurun ghairu mabrurin, maka hajimu tidak diterima oleh Allah karena semua dihasilkan di haram. Ini kadang banyak orang-orang di sana yang mencurangi dalam pekerjaannya. Seorang koruptor misalkan di kantor, setelah dia banyak duit, umroh berkali-kali dibawa, lalu tiba-tiba di depan multazam dia seakan-akan merasa sedih, labbaik Allahumma, nangis dia. Setelah balik lagi ke Indonesia, balik lagi pekerjaannya yang korupsi itu. Begitu juga agaknya orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Jangan sampai kita terjebak kepada ritual ibadah. Ibadah hanya sekedar kita takut, tapi aplikasi setelah itu. Begitu banyak orang-orang yang haji, perempuan-perempuan berhaji dan umroh, tapi setelah balik ke Batam dia sudah buka jilbab lagi. Kenapa mbaknya sudah buka aurat? Kan kemarin baru datang umroh. Ini tuntutan kerja Pak Ustaz. Ini adalah profesional kerja. Karena di kantor saya mau tidak mau harus buka jilbab. Jadi urusan umroh kan urusan ibadah Pak Ustaz. Yang penting hati Pak Ustaz. Mana bisa seperti itu? Hati itu kalau sudah bersih, otak bersih. Otak sudah bersih, maka pakaian baik. Jangan dikira karena tuntutan pekerjaan lalu kemudian dia kembali tidak buka tidak tutup aurat lagi. Ini dibilang yang penting bagaimana Pak Ustaz, coba tengok orang yang berjilbab tapi hatinya busuk, mending tak berjilbab hatinya baik. Itu pemikiran yang sungsang. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal kullu ala wahyal qalb. Dalam hati kita ini, dalam badan kita ini ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik, maka seluruh amal itu dan badan, anggota badan itu baik. Ketika di dalam segumpal daging dalam badan ini tidak baik, maka seluruh itu tidak baik. Apa itu namanya hati? Kalau hatinya bersih, kalau hatinya baik, maka dia akan melahirkan perbuatan yang baik. Tentu dia tutup aurat. Tapi kalau ada yang bilang yang penting hatinya Pak Ustaz, meskipun tak berjilbab tak apa-apa. Kalau sudah tak berjilbab berarti hatinya tak baik. Orang yang baik dia memikirkan bahwa buka aurat adalah haram. Kalau orang baik jangan dibilang tuntutan pekerjaan mau tidak mau Pak Ustaz, kami harus sampaikan uang ini Pak Ustaz. Ini namanya uang tips. Mau tidak mau kita tak lancar proyek kita Pak Ustaz. Padahal umroh berkali-kali. Apa gunanya? Dia memastikan dirinya ritual ibadah itu hanya sekedar formalitas saja, tidak menimbulkan rasa takut. Begitu agaknya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sudah sholatnya baik, sujudnya baik, zikirnya baik, maka dia bisa meninggalkan fahsya wal munkar. Dia tidak akan mengerjakan munkar, dia tidak akan mengerjakan fahsya, dosa yang ada indikasi dengan zina, maksiat. Kalau ada orang yang bermaksiat, sholatnya baik, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Kalau ada orang umroh berkali-kali tapi dia masih bermaksiat, masih mungkar, berarti ada yang salah dalam umrohnya. Karena setiap ibadah melahirkan kebaikan dan dia menjadi lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu agaknya ketika Sayyidina Umar, satu ketika anaknya Abdullah ibnu Umar menghidupkan lilin malam-malam. Ditanya langsung Sayyidina Umar, apa kata Sayyidina Umar? Ya Abdullah, kamu menghidupkan lilin ini untuk apa? Ini urusan negara, apa urusan pribadi rumah kita?
ya abati, wahai bapakku, ayah, ini urusan keluarga, saya buka buku, bukan untuk urusan negara, matikan lilin itu. Artinya apa? Dari saking hati-hatinya Sayyidina Umar, anaknya sendiri kalau dia menghidupkan lilin, dan lilin itu adalah punya Baitul Mal, karena Sayyidina Umar ini kan ketua Basnas, istilahnya ketua Baitul Mal. Kalau sekarang kan Basnas. Karena kalau kamu menghidupkan lilin, urusanmu adalah urusan rumah, urusan pribadi, jangan kau hidupkan lilin. Tapi kalau sekarang, jangankan lilin, lampu 1000 watt dipakai. Oh, ini kan untuk keperluan cari pembenaran. Itulah kenapa Rasulullah menyampaikan nanti di hari kiamat ada orang yang memikul kambing, kambingnya mengembek. Ada orang memikul sapi, sapinya mengemu. Ada orang yang memikul onta, ontanya apa kalau onta? Kalau kambing melenguh ontanya. Jadi nanti ada juga orang yang memikul Avanza, Expander, Pajero, Alphard dan lain-lain. Memang ada Pak Ustadz ngomong gitu, itu kias. Nanti akan orang memikul Expander dan Pajero. Kenapa? Plat merah. Kenapa plat merah Pak Ustadz? Digunakan waktu dulunya tidak sesuai dengan SK. Kami kan pakainya dengan keluarga ikut pengajian Pak Ustadz. Itu namanya cari pembenaran. Coba tengok, Pajero plat merah yang diberikan kepadamu operasional untuk apa? Untuk mobilisasi dari kantor ke kantor, dari rumah kantor, bukan ke pengajian. Meskipun kau pakai pengajian, berarti kau sudah curang, mencurangi. Tidak hanya, jangan dianggap kejahatan orang mencurangi timbangan. Orang yang tidak amanah melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya adalah termasuk gulul. Itulah kenapa dulu waktu kecil emak saya, kalau saya pulang bawa mobil-mobilan kecil, apa kata emak saya? Kamu dapat dari mana mobil-mobilan? Dari rumah tetangga, Mak. Kembalikan. Emang kenapa, Mak? Nanti mobil kecil ini akan menjadi besar, lebih besar dari mobil yang sekarang. Habis itu kamu pikul nanti. Itulah menjadikan kamu susah sampai ke Sirat. Jangankan kau lewat Sirat mau ke surga, mau sampai ke Sirat saja kamu berat. Bagaimana agaknya sekarang? Kamu pikul mobil yang ada itu, kuat gak kamu? Jadi mobil kecil mainan itu jangan kau ambil, balikan lagi. Tapi aku menemukan di depan rumah kawanku, Mak, kembalikan. Itu bukan milikmu. Rupanya setelah saya lihat, ternyata ada di surat Ali Imran ayat 161. Memang itu tidak berbicara mobil-mobilan. Apa kata Allah? Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamati. Barang siapa yang curang di waktu di dunia, mencurangi, tidak amanah, berkhianat, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya itu dipikul dia. Meskipun dia banyak sholatnya, meskipun dia banyak puasanya, tapi pernah sekali dia mencurangi dalam tidak jujur dia dalam bekerjanya di kantor, memakai operasional, memakai barang-barang yang memang itu bukan kegunaannya, dipakai dengan cara pembenaran. Saya kan pakainya untuk kebaikan, tapi kan kau tengok motor operasional di kantor itu kan untuk kalian ketika kalian ada sosialisasi, tapi kau pakai untuk pengajian tetap haram. Jangan cari pembenaran, pakailah yang lain. Ini mesti hati-hati. Ayat ini bukan, memang tidak menjelaskan masalah Avanza, Expander, motor, tidak. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Lalu bagaimana agaknya dulu? Ada seorang perempuan di satu rumah, rumahnya bercahaya. Seorang perempuan itu kerjaannya menenun kain setiap malam. Lalu kemudian setelah selesai menenun kain, datang ke Imam Ahmad bin Hanbal. Rupanya bagaimana dia bisa menenun kain setiap malam, padahal di rumah itu tidak ada lampu, hanya sekedar kalau dilihat orang bercahaya, tapi di situ tidak ada lampu. Rupanya si perempuan ini ketika menenun kain, dia tunggu ada bala tentara yang lewat di sekeliling halaman rumahnya. Ketika ada bala tentara pada waktu itu di Irak, di Baghdad, lewat di depan rumahnya pakai lampu sorot. Lalu ketika ada lampu sorot, keluarlah si perempuan itu menjahit, menggunakan cahaya dari tentara itu, dari mobilnya yang keliling patroli. Setelah hilang, duduk lagi. Setelah datang lagi keliling, ditenun lagi sampai selesai. Lalu setelah selesai, kainnya dibawa menghadap Imam Ahmad bin Hanbal, atau kita kenalkan Imam Hambali. Lalu kemudian sampai di depan Imam Ahmad, ya Imam, Imam ini Kiai, Imam Syafi'i, Kiai Syafi'i, Imam Hambali, Kiai Hambali. Ya Imam, ya Kiai, iya, saya ini sudah menenun kain. Saya mau tanya, halal nggak dijual? Langsung tanpa pikir panjang, si Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, ya halal lah.
tapi saya menenun. Ketika saya menenun, saya nunggu pancaran cahaya dari bala tentara. Saya tak pakai cahaya sendiri. Kaget Imam Ahmad bin Hanbal, perempuan, siapa kau sebenarnya? Dari saking takutnya kepada Allah, dari saking takut menjaga rasa takutnya kepada Allah, menggunakan cahaya karena dia tidak izin kepada tentara, dia masih minta halal apa enggak. Setelah diteliti, kemudian ternyata si perempuan ini adik kandung dari Bisri Al-Hafi. Bisri Al-Hafi adalah guru besar dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata ini adalah adik dari guruku. Begitu orang-orang terdahulu takut kepada Allah SWT, hanya dia menggunakan sinar matahari, yang sinar lampu yang gratis menurut kita, tapi ternyata karena dia tidak izin ke tentara itu, dia teliti dan hati-hati halal apa tidak. Maka si Ahmad bin Hanbal, kalau engkau ingin halal itu baju, maka kau bilang sama si tentara itu boleh atau tidak, baru selesai. Itulah hebatnya. Makanya kalau dipikir-pikir, ilmu orang terdahulu itu sama dengan kita, sama-sama punya ilmu, cuma bedanya ilmu orang dahulu itu adalah disisipin rasa takut kepada Allah SWT. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah engkau kepada Allah. Ketika engkau takut kepada Allah, Allah akan berikan ilmu yang barokah. Begitu juga agaknya imam besar madhab kita, namanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i, atau kita kenal dengan Imam Syafi'i. Satu ketika dia mengarang kitab, tiba-tiba dia hilang ingatannya. Setelah itu ingatannya, dia langsung menghadap ke gurunya, namanya Waqi' bin Jarrah. Syakautu ila Waqi'in, saya mengadu kepada Waqi' bin Jarrah su'ah hifdzi, karena lemahnya hafalanku. Fa'arsyadani, lalu kemudian si Waqi' bin Jarrah, guruku itu, lalu menunjukkan, memberikan kepadaku ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Ya Kiai Waqi' bin Jarrah, kenapa tiba-tiba saya hilang hafalan saya? Maka si Waqi' mengatakan, fa'arsadani ila tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Padahal Imam Syafi'i merasa tidak melakukan maksiat. Lalu kemudian si Waqi' menyampaikan, wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dari Allah, sementara cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kalau kita masih bermaksiat, hati ini dikacau, tidak akan dapat rahmat dan berkah dari Allah, apapun bentuk maksiat kita. Imam Syafi'i dari saking takutnya, dia cross check kepada dirinya, kenapa tiba-tiba hafalanku itu hilang? Ternyata kata si Waqi', kamu masih ada maksiat. Apa maksiat Imam Syafi'i pada waktu itu? Karena dia dianggap ketika memberikan ceramah, ketika memberikan ilmu kepada muridnya, dia tanpa pikir panjang, muridnya tahu, hafal, paham atau tidak. Hanya itu maksiat yang dilakukan. Artinya ketika Imam Syafi'i menyampaikan ilmu kepada muridnya, dia tidak tanya muridnya sudah paham atau belum. Dianggap maksiat oleh Waqi' bin Jarrah. Sampai pada hari ini, seperti apa besarnya maksiat kita, luar biasa. Itulah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau takut ini datang hinggap kepada seluruh umat, seluruh orang yang berdagang misalkan, maka dia akan bisa melaksanakan apa, dan dia tidak risau dengan rezeki. Begitu banyak orang seperti pedagang misalkan, kenapa dia takut? Kenapa dia tidak takut dengan timbangannya? Kenapa dia curang? Karena merasa nanti kalau aku nggak curang, rizkiku akan hilang. Itulah kenapa orang risau dengan rizki. Bahkan Allah sudah menyampaikan, jangan takut dengan rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jangan kau takut dengan rizki, karena hewan melata pun di muka bumi ini sudah dapat rizki. Tugasmu takut kepada Allah dan tawakal. Lau annakum tawakkaltum haqqa tawakkulihi, seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thayrah yaghdu khimasan wa taruhu bitanan. Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah kasih rizki kepada burung. Bagaimana burung? Pagi-pagi dia keluar dari sarangnya dengan perut yang kosong, wa taruhu bitanan, pulang ke sarangnya lagi dia sudah kenyang. Jangan takut dengan rizki sehingga kau bisa korupsi. Berapa banyak orang karena dia takut. Kenapa takut? Seorang jabatan yang punya jabatan tinggi merasa tidak cukup karena ada proposal yang lebih tebal di rumahnya. Proposal dari siapa? Dari istrinya.
Istrinya bilang, abang, pokoknya bulan depan cincin harus lebih gede lagi. Abang, bulan depan baju harus lebih banyak lagi. Pokoknya tahun depan kita harus keliling ke luar negeri. Pusing si orang yang punya jabatan ini. Tengok tunjangan tak cukup. Akhirnya apa yang terjadi? Dia harus menggunakan uang sikut, uang sundul, uang sepak dan segala macam. Akhirnya kena OTT KPK. Kenapa? Karena ada perempuan di rumahnya yang tak baik. Maka penting ibu-ibu jangan terlalu memaksakan diri untuk jalan-jalan, minta emas, minta baju. Tengok dulu kekuatan kemampuan seorang suami. Itulah takut kepada Allah SWT. Lalu yang kedua, dilanjutkan kalimatnya, wattabi'is sayyi'atal hasanatah tamhuha. Iringilah as-sayyi'ah, keburukan, kejahatan, dosa, mungkar, khilaf, silah, hasanat dengan kebaikan, tamhuha, di mana hasanat, kebaikan-kebaikan sekarang bisa menghapus dosa-dosa masa lalu kita. Artinya apa? Hadis yang kedua ini menunjukkan bahwa sebesar apapun dosa masa lalu kita, kalau kita iringi dengan kebaikan, kita bertobat kepada Allah, beramal soleh, maka apa kata Allah di surat Al-Furqan ayat 70, illa man tabah, kecuali orang yang sudah bertobat kepada Allah, wa amilah amalan solihah, dan orang itu beramal soleh, illa man tabah wa amila amalan solihan, dia beramal soleh kepada Allah, faulaika yubaddiluhum sayyiat hasanat, sayyiatihim hasanat, maka Allah akan ganti semua keburukan, dosa-dosa masa lalu kita kalau kita bertobat, beriman kepada Allah. Illa man tabah wa amanah wa amila amalan solihah, faulaika yubaddiluhum sayyiatihim hasanat. Allah akan ganti semua dosa-dosa kita dengan hasanat, dengan kebaikan. Artinya begini, siapa yang tak punya masa lalu yang kelam? Semua orang pasti punya dosa. Waktu muda mungkin kita menjadi playboy cap kabel. Waktu muda kita mungkin sering curang, sering ngebully teman-teman kita. Semua orang pasti punya dosa. Jangankan kita, jangan merasa sombong. Setiap orang pasti punya dosa. Kakek buyut kita punya dosa, Nabi Adam. Itulah kenapa Nabi Adam diturunkan dari surga, karena dia punya dosa. Apa dosa Nabi Adam? Allah memerintahkan la taqrabah hadis syajaratah, jangan kau dekatin, bukan jangan kau makan buah ludi, jangan dekati pohon itu, karena kalau dekatin engkau akan menjadi zalimin, menjadi orang-orang yang zalim. Jadi jangan dikira kita tak punya dosa. Seberapapun, sehebat apapun, sebesar apapun dosa masa lalu kita, kalau hari ini kita bertobat kepada Allah, hadis ini maksudnya, lalu kita beramal soleh, kita melaksanakan kebaikan, maka seluruh dosa yang kita lakukan di masa lalu terhapus dengan diiringi kebaikan. Seperti Nabi Adam. Bagaimana Nabi Adam doanya? Makanya doa Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin, wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam doanya tidak minta ampun kepada Allah. Kalau doa biasanya Allah maghfir lana, ya Allah ampuni kami, Allah marhamna, kasih sayangi kami, berikan belas kasih-Mu ya Allah kepada kami. Tidak ada seperti itu. Rabbana dzalamna. Nabi Adam curhat, caper istilahnya, bukan caper, baper ke Allah. Tidak ada kata-kata minta ampun kepada Allah, tapi dia mengakui, dia memanja kepada Allah. Rabbana dzalamna, ya Allah Tuhan kami, dzalamna, kami sudah mendolimi anfusana, kepada diri kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tak ampuni kami ya Allah, kalau kau tak ampuni aku, lanakunanna minal khasirin, aku akan jadi orang yang khasirin, orang-orang yang rugi. Seperti apa itu Pak Ustadz? Sama dengan ibu punya anak dua. Satu anak yang pertama ibu marahin karena dia berbuat salah, adiknya tak bersalah. Lalu seketika ibu datang bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya itu mau dikasih ke yang nomor dua. Kenapa? Ibu lagi jengkel, males sama yang pertama, karena yang pertama berbuat salah, tak ngerjakan PR, akhirnya dia anjlok. Dulu ranking 1, sekarang sudah ranking 10. Ibu merajuk sama anak pertama, tapi ibu bawa oleh-oleh untuk anak yang kedua. Apa kata si anak pertama? Ya udah, kalau memang hari ini aku tak dikasih oleh, mati aku nih. Tengok, mati.
Akhirnya orang tuanya nengok, aduh gimana ini, mati beneran bulan ini anakku yang pertama. Jadi dia itu baper ke orang tuanya. Dia tak ngomong sama orang tuanya, pokoknya kalau hari ini aku tak dikasih oleh-oleh sama mama, paling enggak kalau enggak mati pingsan aku. Dia ngomong seperti itu aja, didengar sama emaknya. Akhirnya emaknya kasihan, dikasihlah. Begitu agaknya Nabi Adam ketika berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sudah zalim kepada diriku ya Allah. Kalau engkau tak ampuni aku ya Allah, aku jadi orang rugi. Tak ada kata-kata Nabi Adam itu, ya Allah ampuni dosa kami, tidak ada. Dia hanya memanja kepada Allah karena dia malu, dia merasa dosa. Artinya apa? Nabi Adam yang malu dengan dosanya masih tetap dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita yang sudah mungkin banyak berlumuran dosa, tidak ada dosa yang paling besar yang dilakukan Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah Asadullah ketika perang Uhud. Sayyidina Hamzah yang disebut atau dijuluki dengan macan Allah dilempar dengan hirbati, tombak yang enggak terlalu panjang. Ketika sudah meninggal, sudah habis nyawanya Sayyidina Hamzah, datang Wahsy, hazzastu hirbati, kata si Hamzah, aku gonjangkan tombakku, ditancap dari punuknya Sayyidina Hamzah, padahal sudah mati Sayyidina Hamzah. Setelah ditancap, hazzastu hirbati, aku goyangkan tombak yang pendek ini sampai menancap ke selangkangan, tembus. Setelah itu aku potong hidung Hamzah, aku potong kupingnya, aku potong lidahnya, aku potong bibirnya, aku jadikan liontin sama si Wahsy. Luar biasa. Dosa apa? Setelah itu karena Hindun, bosnya perempuan, minta jantung Hamzah diambil. Setelah diambil kuping, hidung, bibir, lidah dijadikan kalung sama si Wahsy, digoncang lagi hazzastu hirbati di dadanya. Diporak-porandakan dada si Hamzah, diambil jantungnya, dikasih ke Hindun, dimakan. Begitu agaknya bagaimana mayat si Hamzah, kepala dipotong, dijadikan bola, dicari oleh Rasulullah dengan nangis berurai mata Rasulullah, mana pamanku ini? Apa kata si Wahsy ketika sudah dijadikan kalung kupingnya? Ini adalah kuping lidah si Hamzah. Mana itu singa Allah? Kata si Wahsy. Dicari oleh Rasulullah satu persatu, tak ketemu. Akhirnya ketemu dengan mayat jenazah yang sudah tidak berbentuk orang lagi. Kepala tidak ada, dan kepalanya ditemukan sudah tidak ada kuping, hidung, lalu kemudian jantung tidak ada. Bagaimana tak nangis Sayyidina Rasulullah SAW karena pamannya yang dijulukin singa Allah sudah tidak berbentuk mayat lagi. Bagaimana kisah Wahsy? Setelah dia masuk Islam, begitu besar dosanya. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada Wahsy manusia. Begitu kejamnya dia membunuh Sayyidina Hamzah. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, dia menjadi garda terdepan membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, seorang di zaman Rasulullah yang mengaku nabi palsu. Bagaimana ketika dia bunuh, dia cincang juga Musailamah Al-Kadzdzab. Apa kata si Wahsy? Dulu tangan ini telah membunuh kekasih Allah. Dulu tangan ini sudah membunuh orang yang dikasih, orang terbaik pada saat itu. Tapi hari ini aku balas karena perbuatan kejiku, aku bunuh orang yang paling buruk karena dia mengaku nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, begitu agaknya Wahsy, akhirnya dihapus dosanya oleh Allah. Artinya apa? Meskipun kita tidak bisa meniru si Wahsy ini, setidaknya kita ingat dosa kita masa lalu. Sebesar apa dosa kita kepada orang-orang, kepada tetangga, kepada teman sekelas, teman sekolah, maka balas dengan kebaikan lebih daripada sebagaimana dosa yang kita lakukan. Sebagaimana agaknya Wahsy, dia membalas keburukannya dengan membunuh. Jadi kalau dibilang draw, dia membunuh Sayyidina Hamzah, orang terbaik, tapi dibalas dengan Wahsy membunuh orang terburuk karena dia mengaku seorang nabi, Musailamah Al-Kadzdzab. Itulah yang dimaksud wattabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringilah keburukan-keburukan masa lalumu, dosa masa lalumu diganti dengan amalan-amalan yang tinggi. Jangan sampai kalian untuk berbuat lagi. Kalau masih berbuat lagi, illa man taba. Kenapa? Karena setan itu selalu membisiki kita. Pak Ustaz, masih diganggu setan? Ya, innas syaitana yajri majrad dam. Setan itu selalu membisikkan dan selalu masuk ke aliran darah kita. Kenapa? Karena setan itu sudah disebutkan dalam surat di Al-Quran Al-A'raf. Apa kata setan? Fabima aghwaytani, kata setan, karena engkau ya Allah sudah menyesatkanku,
la'aqudanna siratal mustaqim, aku akan pasti selalu mengganggu, selalu menggoda siratal mustaqim, hamba-hambamu untuk tidak masuk kepada jalan yang lurus. Bahkan di satu hadis dari Sa'id Al-Khudri, setan itu bilang, bersumpah, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, ya Rabbi la abrahu agwi ibadaka, aku akan menyesatkan ibadaka, hamba-hambamu yang taat, yang beribadah kepadamu ya Allah. Apa kata setan itu? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruhnya masih ada di badan manusia itu. Apa jawaban Allah? Allah Maha kasih sayang. La azaluh aufiruh mastaghfaruni, silahkan kau ganggu hamba-hambaku yang soleh, tapi ketika mereka aufaru, ketika mereka fastaghfaruni, aku akan ampuni orang-orang itu, aku ampuni hamba-hambaku selama mereka itu minta ampun kepadaku. Artinya setan, iblis sudah diberikan SK oleh Allah, silahkan kau ganggu manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samalihim. Kalau aku tak bisa ganggu manusia dari depan, dari istrinya, aku ganggu anaknya. Tak bisa ganggu anaknya, digoda dengan anaknya, aku ganggu tetangganya. Tak bisa ganggu tetangganya, aku ganggu teman sekantornya. Tak bisa ganggu teman sekantornya, aku ganggu orang-orang yang kenal. Kalau tak bisa ganggu dirinya, diganggu cara setan dengan istrinya. Istrinya minta bermaksiat, minta ini itu, pokoknya abang besok bawa gaji, terserah mau korupsi mau tidak, diganggu dari istrinya. Tak bisa dari istrinya, anaknya bermaksiat, narkoba, sakau, lem kambing, dibiarin. Pacaran anaknya, anak gadis pacaran, dibiarin. Memang dirinya sudah beribadah, istrinya juga baik, tapi anaknya dibiarin pacaran, bukan mahram. Tak bisa dengan anaknya, teman sekantornya, dia memprovokasi untuk berbuat jahat, terus diganggu sama setan. Dan yang terakhir, wa khaliqin nas bilukun hasanin. Pas yang terakhir adalah kita harus bergaul dengan baik dengan manusia. Hadis ini 3, yang pertama takwa, yang kedua terhapusnya dosa, dan yang ketiga akhlak yang baik. Seperti apa akhlak yang baik kepada manusia? Jangan pernah merasa lebih baik daripada yang lain, jangan pernah merasa lebih pintar, jangan merasa lebih banyak ibadahnya. Jangan karena mentang-mentang sering berjemaah, dalam hati ini ujub, oh ternyata aku lebih baik dari dia, karena dia tak salat subuh, aku salat subuh. Jangan sampai ada ijabul mar'i dalilun ala du'fi aklihi. Orang yang ujub pada dirinya sendiri menandakan dia sempit akalnya. Jangan sampai, dan apalagi sampai ke tingkat yang sombong, karena iblis turun dari surga karena kesombongannya. Pergauli manusia untuk tidak menjadi sombong, tidak merasa lebih baik daripada yang lain. La yadkhulul jannatah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang selama dalam hatinya ada sebiji jagung rasa kesombongan, merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih alim, merasa lebih banyak ibadahnya dari orang lain. Kalau dibahas masalah mulia, insya Allah di kesempatan lain. 3 ini sudah putus. Pertama, hadis ini takwa. Yang kedua, sebesar apapun masa lalu kita akan dihapus oleh Allah kalau kita mantabah, bertobat, kemudian kita beriman kepada Allah dan melaksanakan amal soleh, dihapus semuanya. Dan insya Allah dengan akhlak mulia yang terakhir, kita akan dibulkan dengan Rasulullah masuk ke surganya Allah. Demikian yang saya sampaikan hadis ini. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang lebih takut kepada Allah, tidak hanya sekedar ritual ibadah saja, formalitas kewajiban saja, tapi kita aplikasikan setiap perbuatan kita sendiri ketika bersama orang, tetap ada rasa takut kepada Allah SWT. Demikian saya sampaikan, mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan semua apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amika fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina
ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma yassir wa la tu'assir, sahil umurana umur din wa dunya wal akhirah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i huwas samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladzi fiha ma'asina, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina, waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khairin, waj'al mauta rahatan min kulli syarrin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabb hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata tidak berkenan. Kalau salah datang dari saya, benar dari Allah. Hadanallahu ilaikum ila thariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.